Bagaimana berhasil? Samsung Note sudah terlihat? Lihat, Pak. Ya, sebentar. Saya matikan. Ya, oke. Jadi kita mulai saja. Materi hari ini sebetulnya harus disampaikan minggu lalu, tapi don't worry, kita akan bisa mengejar dengan cepat karena momentum sebetulnya mengulangi materi SMA. Cuma yang banyak sering keliru adalah Anda terbiasanya dengan momentum satu dimensi gitu ya. Jadi ada momentum itu vektor. Jadi Anda jangan hanya melihat plus minus tanda kecepatan sebagai gerak satu dimensi, notasi vektornya ditandai oleh plus minus, tapi juga harus melihat bahwa momentum itu kecepatan, vektor kecepatan yang ikuti, momentum itu vektor, vektornya mengikuti vektor kecepatan. Jadi kalau kecepatannya koordinatnya 2 dimensi atau 3 dimensi, maka rumus momentumnya juga mengikuti. Baik, saya mulai dari maaf, sebentar. Mulai dari momentum. Baik, momentum misalnya satu benda bermassa M, bergerak dengan kecepatan V. Jadi itu vektor gitu ya, kecepatan V. Maka momentum yang merupakan besaran vektor didefinisikan sebagai P sama dengan massa dikali kecepatan. Ini untuk satu benda. Ya. Kemudian kalau kita melihatnya sistem partikel atau benda banyak, kita simbolkan sebagai P besar, itu penjumlahan dari momentum yang ada. Ya, maaf. Sampai N. Jadi saya ini P1 ditambah P2, ini P kecil ya, dan seterusnya ditambah Pn. Bisa dipahami? Jadi jika ada dua benda berinteraksi dalam bentuk tumbukan atau ledakan, ya, dalam bentuk tumbukan atau ledakan, maka kita punya N-nya sama dengan 2. Maka P-nya sama dengan P1 ditambah P2. Jadi kita punya M1 V1 ditambah M2 V2. Bisa dipahami nih? Halo, bisa? Iya, oke. Jadi mudah saja. Jadi kalau bendanya 2, contohnya ya 2. Kalau bendanya 3, ya 3. Contohnya kalau ada benda, berarti mula-mula. Ini mula-mula. Kemudian setelahnya meledak. Jadi ini terpisah. Yang satu ini M1, M2 ke sana misalnya ya. Ini V2, ini V1. Contohnya begitulah. Ini meledak. Atau bisa juga kasusnya tabrakan. Kalau meledak misalnya ada bahan peledak, mulai-mulai satu bongkah, setelahnya dia meledak gitu ya. Jadi punya momentum masing-masing. Kalau mula-mula, kalau bendanya massanya M besar, jadi M besar itu sama dengan M1 ditambah M2. Kalau mula-mula diam, ya berarti dia momentum awalnya 0. Bisa dipahami?
Kalau bendanya bergerak ya, benda bergerak, kemudian dilempar pakai sesuatu, kemudian dia pecah, misalnya gelas sedang terbang, kemudian kita tembak, kemudian artinya di situ ada 3 benda, ada peluru yang nembak, ada pecahan gelas, kan gitu ya. Berarti momentumnya ada beberapa lagi. Oke, jadi itu yang mau saya sampaikan terkait momentum. Jadi ada simbol P besar, ini momentum total sistem benda banyak. Benda banyak. Ada P kecil, P kecil di Halliday nyebutnya begitu. P kecil ini momentum satu benda. Satu benda. Baik, jadi itu yang ingin mau saya sampaikan. Kemudian mari kita lihat ke hukum Newton. Hukum Newton kedua itu bercerita tentang hubungan momentum dan gaya. Ya, kita tulis untuk satu benda. Untuk satu benda kita punya F sama dengan apa? Turunan momentum setiap waktu. Masih ingat rumus ini? Ya, di mana jika M bukanlah fungsi dari waktu, ini dibacanya bukanlah fungsi dari waktu, fungsi dari waktu, atau bahasa lainnya apa? M-nya konstan. Maka kita punya F-nya sama dengan begini. Karena M-nya konstan, jadinya begini. Jadi M dikali A. Jadi kalau gaya adalah massa dikali percepatan, tetapi kalau momentum adalah massa dikali kecepatan. Jadi jelas ya. Jadi kalau gaya adalah massa dikali percepatan, kalau momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, jadi bedanya di sini. Baik, sudah jelas tentang hubungannya. Kalau satu benda ya seperti ini. Nah, sekarang kalau bendanya banyak, jadi ada benda banyak. Misalnya saya punya perbesar. Itu ini masing-masing bergerak dengan V1, ini ke sana V2, ada lagi bergerak ke sana V3 gitu. V4, banyak lah ini Vn, V ke N. Ya. Tentunya masing-masing kita punya P besar yaitu sigma VI. Maaf. Sigma VI. Nah, jadi P1 ditambah V2 ditambah Vn sampai Vn. Ya. Maka hubungannya dengan gaya Newton, hubungannya dengan gaya ini kan berarti apa? M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah dan seterusnya Mn Vn. Bisa dipahami ya notasi ini ya? Halo, bisa? Bisa, Pak. Iya. Berarti rumus total gaya untuk sistem benda banyak atau sistem partikel kita akan menulisnya sebagai F net. Ini bahasa lain dari sigma F sebetulnya ya. Jadi sigma F, jadi F net itu sama dengan turunan momentum total setiap waktu. Jadi kita akan ketemu F neto, F total itu adalah turunan dari sigma
Jadi seperti itu. Artinya kita akan punya kita akan punya M1V1 ditambah M2V2 dan seterusnya MnVn. Nah, karena masanya konstan, jika massa konstan itu artinya konstan bukan fungsi dari waktu, maka kita akan ketemu F net itu sama dengan M dV1 sebentar. Ini ada salah klik. Iya, dV1 dt ditambah M2 dV2 per dt ditambah dan selanjutnya Mn dVn per dt. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya perumusan ini bisa kita singkat. Dalam bentuk koordinat pusat massa. Pusat massa bahasa Inggrisnya center of mass. Pernah dengar itu istilah itu SMA? Center of mass. Singkatannya COM kalau di buku Halliday ya. Di buku Halliday. Ini untuk kuliah kita saya singkat PM saja ya. PM pusat massa. Pernah dengar istilah pusat massa? Pernah, Pak. Ya, jadi kalau misalnya saya punya dua bola identik itu sama lah ya, atau sama massa 1 sama dengan massa 2, kita namai saja M gitu ya. Ukuran juga sama. Gitu. Nah, kita letakkan ini di koordinat seperti ini, koordinat X, sumbu X gitu. Ini di X sama dengan 1, ini di X sama dengan 3. Nah, kalau kita ditanya kira-kira benda yang massanya sama, pusat massanya atau titik beratnya pasti berada di tengah. Setuju nggak di sini? Yaitu di X sama dengan 2. Jadi kalau kita hubungkan suatu kawat tipis yang asumsinya tidak bermassa, kemudian kalau jari kita menyentuh pas di tengah, dia akan imbang. Setuju nggak? Kanan kiri. Iya, jadi di posisi X sama dengan 2 itulah posisi pusat massa. Nah, ini itu intuisi. Intuisi itu adalah naluri keilmiahan, Nah, sekarang secara matematik bisa kita rumuskan. Jadi X pusat massa, nah ini disebutnya koordinat pusat massa pada sumbu X. Nah, X pusat massa didefinisikan sebagai sigma perkalian MI XI lalu dibagi sigma MI. I-nya 1 sampai N. I-nya 1 sampai N. Nah, kasus ini ada 2 benda. Berarti N-nya sama dengan 2. Maka X pusat massa sama dengan N-nya sama dengan 2. Sigma MI M1 sampai 2. Maka akan kita tulis M1 X1 ditambah M2 X2 dibagi M1 ditambah M2. Setuju? Halo, bisa? Halo, bisa? Ini? Bisa dipahami? Pak. Ya, Iya, Pak. Nah, jadi dari soal ini kita akan tulis XPM sama dengan M. Kenapa M? Karena M1 sama dengan M2
namai saja M, gitu ya. Lalu posisi X1 ada di mana? Posisi X1 ada di, ini adalah X1, ini adalah X2, gitu ya. X1 1, X2-nya 3. Jadi kita punya kali 1 koordinatnya, ditambah M kali 3, dibagi M ditambah M. Jadi kita punya 4M dibagi 2M. Sama dengan 2. Nah, sesuai dengan intuisi bahwa lokasi titik pusat massa ada di 2. Setuju? Ini adalah lokasi pusat massa. Bisa dipahami? Halo, bisa? Bisa, Pak. Ya, baik. Sekarang mari kita tulis rumus umum. Nah, rumus umum X pusat massa. Kalau di Haliday-Resnick disebutnya XCOM ya, di Haliday. Kalau Anda lihat bukunya di Haliday, itu XCOM sebutnya. X pusat massa itu sigma MI XI 1 sampai dengan N, lalu ini dikali 1/M, di mana M-nya adalah total massanya. Nah, jadi ini rumus umumnya. Lalu bagaimana jika Y? Nah, Y juga sama sebetulnya, meniru itu saja. Jadi Y pusat massa 1/M sigma MI YI. Jadi jika ada posisi massa di sepanjang sumbu Y, maka kita tulis perkalian massa dengan koordinat Y-nya. Ya, 1 sampai N. Nah, ini juga sama. Nah, Z bagaimana? Z pusat massa juga sama. Ya, sigma MI ZI I 1 sampai N. Ya, baik. Nah, jadi kalau bendanya banyak, misalnya ini X, ini Y, ini Z, ada benda satu di sini, itu adalah R1, lalu benda sini, ini adalah R2 gitu ya. Kalau ada benda lain di sini, ini Rn, banyak ya, ada banyak benda gitu. Ini 1, benda 2, benda ke N, ada benda lain di sini 3 gitu ya, banyak. Ya banyak, ini benda 3. Banyaklah di sini gitu ya. Nah, dari sekian banyak benda itu, di manakah posisi R pusat massanya gitu ya? Kita misalnya numpuknya bendanya di situ, nanti setelah dihitung misalnya ini adalah R pusat massa gitu ya. Maka karena kita tahu bahwa R pusat massa itu adalah posisi X pusat massa ditambah posisi Z Y pusat massa ditambah posisi Z pusat massa gitu. Jadi sebetulnya nanti kita bisa rumuskan di yang ini dulu bisa dipahami? Di X pusat massanya berapa, Y pusat massanya berapa, Z pusat massanya berapa. Jadi pusat massa di koordinat Z, di koordinat Y, di koordinat X, lalu ditarik titik dari titik 0,0, itulah koordinat R vektor pusat massa dalam 3 dimensi. Kalau 1 dimensi X saja, 2 dimensi X, Y misalnya. Bisa dipahami konsepnya? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. baik. Nah, kita bisa tulis ulang yang ini, kita tulis ulang menjadi I 1/M sigma XI, kemudian MI gitu. Lalu kita kebalik ya. Sama aja sih sebetulnya. Baik, saya lebih senang X di belakang. Itu. Kemudian ditambah C 1/M MI YI ditambah K 1/M sigma MI ZI. Nah, gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita rumuskan ulang. Ini R pusat massa menjadi 1/M
1 per M. Lalu di sini ada I sigma MI XI ditambah J sigma MI YI ditambah K sigma MI ZI. Baik. Nah, ini bisa kita urai. Kita bongkar banyak gitu ya. Nanti kan kita akan ketemu I M1 X1 ditambah J M1 X1. Setuju nggak tuh? Ditambah K M1, salah ini. Ini Y. Ya, Y1, Z1. Ini banyak lagi nih. Ditambah dan seterusnya akan ketemu I MN XN ditambah J MN YN ditambah K MN ZN. Sampai segitu. Kalau kita bongkar, setuju nggak? Halo, setuju? Setuju, Pak. Iya, ini bisa saya tulis menjadi 1 per M. Lalu untuk M1 saja, saya akan punya I X1 ditambah J Y1 ditambah K Z1 ditambah dan seterusnya banyak tuh. Lalu akan ketemu MN. I XN ditambah J YN ditambah K ZN. Nah, oke. Jadi ini sebetulnya yang ini tuh ini adalah R1. Yang ini adalah Rn. Maka seperti halnya XOM kita juga bisa menyingkat rumus yang R pusat massa sama dengan I X pusat massa ditambah J Y pusat massa ditambah K Z pusat massa. Ini bisa saya tulis menjadi 1 per M. Kemudian ada sigma MI MI RI. Ya, sama. Jadi, baik. Nah, di kata kuncinya yang ini. Jadi kalau X pusat massa sama dengan 1 per M, sigma MI XI, gitu. Kemudian Y pusat massa sama dengan 1 per M, sigma sampai N MI YI. Kemudian Z pusat massa sama dengan 1 per M, sigma MI ZI. Nah, kalau R pusat massa 1 per M itu massa total, lalu dikali penjumlahan dari massa benda ke I dikali posisi benda I. Bisa dipahami secara vektor? Halo, bisa? Bisa, Pak. Iya, oke. Nah, kalau bendanya diskrit seperti itu. Jadi ini kasus bendanya diskrit. Ini kasus benda diskrit. Diskrit itu bendanya terpisah. Nah, kalau bendanya misalnya gini, kalau ini kelereng-kelereng, ini terpisah diskrit. Tapi kalau kelereng saya sambungin, gitu. Nah, ini kemudian ini namanya ini diskrit, ini dilem kontinu. Nah, garis itu sebetulnya kumpulan dari titik-titik yang diskrit yang sambung menyambung. Bisa dipahami? Ya, halo? Baik, kalau contoh tadi contoh sebelumnya benda diskrit terpisah. Nah, sekarang kalau bendanya kontinu. Kalau bendanya kontinu bersambung atau nyatu,
tentunya formulasinya menjadi berbeda, yaitu yang tadinya kalau diskrit kita X pusat massa sama dengan 1/M sigma MI XI. Kalau bendanya kontinu, maka X pusat massa sama dengan 1/M sigma menjadi integral, kemudian X dm. Lalu kalau benda diskrit M-nya itu adalah sigma dari MI, kalau benda kontinu M-nya itu adalah integral dm. Contohnya adalah tongkat misalnya. Ini tongkat. Nah, distribusinya sama panjang. Distribusinya distribusi massa seragam. Seragam itu maksudnya ini kalau saya pecah-pecah, ini saya timbang potongannya, ini massanya akan sama potongannya. Bisa dipahami? Jadi setiap elemen dx itu kalau saya ditimbang akan menghasilkan massa dm yang sama. Ini artinya massa uniform istilahnya, uniform. Uniform itu artinya seragam di setiap titiknya. Kalau Anda lihat keramik, setiap kotaknya panjang kali lebarnya berapa senti, di setiap sekian senti ada keramik baru, nah berarti seragam. Kalau kotaknya beda-beda, lalu ditimbang beda-beda, itu tidak seragam. Bisa dipahami makna uniform? Halo, bisa? Bisa, Pak. Halo. Ya, nah seandainya saya punya tongkat ini, anggap saja satu dimensi, ini sumbu X, nah kita satu dimensi, berarti kita tidak punya dua dimensi, tipis sekali ketebalannya tipis gitu, sehingga bisa saya anggap sebagai satu dimensi saja. Kalau panjangnya L, kira-kira tangan Anda digeser-geser supaya tongkat ini setimbang, pasti di posisi setengah L, setuju nggak? Inilah posisi X pusat massa, yaitu L/2. Setuju? Intuisi Anda mengatakan begitu kan, naluri keilmiahan Anda. Halo, bisa dipahami? Halo, bisa? Bisa, Pak. Ya, jadi secara matematik kita akan menulis bahwa kita akan diperkenalkan istilah densitas massa, itu yang simbolnya adalah lambda. Lambda adalah, awas nih bukan panjang gelombang, densitas massa persatuan panjang. Lalu ada istilah ini massa persatuan panjang. Nah, ada lagi densitas massa, simbolnya sigma. Gimana sigma? Oh, gini, sigma. Nah, ini adalah lambda. Ini dibacanya sigma. Sigma itu didefinisikan sebagai, nah ini densitas massa persatuan panjang. Ini densitas massa persatuan luas. Jadi, dm per dA. Ada lagi, Anda kenal istilah ini, sebutnya rho. Ini densitas massa persatuan volume. Ya, nah, Anda kenal rho sama dengan dm per dv. Kenal ini? Kenal rho? Sudah kenal ya? Halo? Ya, Pak. Nah, berkaitan dengan soal di atas ada tongkat, panjangnya 0 sampai L, lalu dicari X pusat massanya. Maka saya bisa, karena berkaitan dengan panjang, maka saya pilihnya sigma sama dengan dm per dl. Dalam hal ini ke sana sepanjang sumbu X, maka saya tulis dm-nya sama dengan
DL sama dengan DX begitu ya. Karena disebut homogen, bahasa lainnya uniform, bahasa lainnya massa serba sama, artinya lambdanya konstan. Nah, suatu saat jika lambda fungsi dari X, maka ini tidak disebut homogen. Paham? Artinya tongkatnya semakin bisa saja kerapatan masanya di titik tertentu makin ke kanan makin banyak, artinya ngejomplang gitu ya. Banyak ngumpul, misalnya tongkat baseball lah, bisa kebayang kan? Pas yang dipegang itu bagian yang kecil, makin ke ujung makin besar. Bisa dibayangkan itu? Jadi artinya lambdanya tidak lagi homogen, masanya tidak lagi sama. Ya, bisa ya dipahami ya? Bentar, ini saya tulisannya tidak enak dibaca. Homogen. Nah, kalau homogen berarti ini di kasus kita contohnya ini konstan. Ya, jika homogen atau konstan, maka saya bisa menulis X pusat massa 1/M integral. Kenapa integral? Karena bendanya kontinu. X dm, seperti itu. Baik, kemudian saya menulis M-nya itu sama dengan integral dm sama dengan karena sigma lambda sama dengan dm per dx, maka saya akan menulis integral lambda dx dari 0 sampai L. Bisa melihat ini? Karena lambda konstan, maka M-nya sama dengan lambdanya dikeluarkan dari integral. Berarti massa total sama dengan lambda dikali L. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang tinggal menghitung X pusat massa. Jadi 1/M integral 0 sampai L, X, dm-nya adalah lambda dikali dx. Saya punya X pusat massa sama dengan 1 per lambda dikali L. Lambdanya konstan, saya keluarkan dari integral X dx. Ini jadi apa? Ini integral ini jadi apa? 1/2 L kuadrat. Setuju? Halo? Masih bersama saya? Masih, Pak. Ya, ini bisa dipahami? Integral 0 sampai L, X dx hasilnya setengah L kuadrat. Bisa, Pak. Itu, Pak. Ya, jadi X pusat massa sama dengan 1 per lambda L kali L dikali setengah L kuadrat. Jadinya apa? Ini habis. Jadi hasilnya adalah setengah L. Setuju? Ya, ini jadi benar. Sesuai tebakan. Nah, ini adalah contoh kasus mencari pusat massa untuk koordinat untuk benda kontinu. Ya, jadi bentuknya integral. Kalau bendanya luas, berarti melibatkan sigma. Ya. Nah, bisa saja jika lambda tidak homogen. Artinya lambdanya fungsi dari X. Contohnya tongkatnya makin ke kanan makin berat. Ini makin berat, makin besar. Gitu ya. Tentunya lambdanya fungsi dari X. Maka di kasus ini kita harus tahu fungsi dari X-nya itu apa. Nah, berarti di kasus ini mencari masanya integral dm integral lambda dikali dx ini adalah fungsi dari X. Jadi tidak bisa dikeluarkan dari integral. Kita harus ubah dulu lambda ke dalam bentuk X kalau diintegralkan. Bisa dipahami? Halo?
Halo, bisa? Misalnya makin ke kanan, kalau kita geser selama 1 cm, maka akan menemui masanya kuadrat daripada lokasinya. Misalnya lambda X-nya itu sama dengan AX kuadrat. A-nya konstanta, jadi semakin ke kanan semakin berat bendanya. Kita akan mencari lokasi pusat masanya gitu ya. Berarti lambdanya tidak bisa dikeluarkan dari integral di kasus ini. Sebagai contoh Anda harus integralkan M-nya, integral AX kuadrat DX. Ini tidak bisa dikeluarkan dari integral, ya kan? Beda dengan kasus yang di atas. Setuju? Setuju, Pak. Halo? Iya, maka mencari X pusat massa 1/M besar integral X dm. Ini 1/M integral X lambda dx. Nah, ini juga tidak bisa dikeluarkan dari integral karena dia adalah fungsi AX kuadrat. Maka ini diintegralkan dulu. Ya. Oke. Jadi itu mencari koordinat pusat massa. Nah, lalu apa kaitannya sih dengan momentum? Ceritanya begini skenarionya. Jadi kalau misalnya Anda pernah membayangkan pesawat, anggap saja pesawat itu begini. Gitu ya. Gini saja anggapnya ya, pesawat. Nah, kemudian saya tembak gitu dengan rudal, ditembak. Nah, kalau ini misalnya pusat massa, nah ini sebelum tumbukan, sebelum ditembak. Nah, setelah ditembak, dia akan pecah misalnya sayapnya di sini, kemudian kepala ke sana gitu ya, ekor nggak jelas ke sana gitu ya. Jadi bergeraknya misalnya ke sana. Nah, tetapi ada koordinat yang selalu konstan geraknya, yaitu kalau dia bergerak ke sana, di antara semua pecahan, pusat massanya konstan. Ya, pusat massanya konstan. Nah, jadi penting sekali kita melihat pusat massa. Itu sebabnya kalau lokasi pesawat yang berantakan, pecah puing-puingnya, kalau ditemukan di satu titik, misalnya bagian mana yang ketemu, bagian mana yang ketemu, lalu kita akan tracing data radar. Kalau pesawat itu normal, pusat massanya datanya dianggap sebagai benda titik, berperilaku translasi. Nah, maka kita bisa tebak daerah sekitar mana yang sebetulnya akan ditemukan peluang puing-puing lainnya gitu ya. Setelah kita men-tracing lokasi pusat massa. Nah, misalnya kalau kita lemparkan sebuah tongkat gitu, tongkat begini saja, ini pusat massanya. Nah, kalau dia pasti akan berputar, yang ini berputar mungkin suatu waktu dia nyungsep ke sini, pusat massanya. Suatu waktu gini. Nah, tetapi pusat massanya bergerak secara linier, parabola sebagai benda titik. Meskipun di setiap titiknya, di setiap titik di sini dia berpindah-pindah, ya, dia bisa saja berotasi, tetapi pusat massa itu selalu bertranslasi. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, sekarang Anda praktikum di meja Anda ada pulpen, cari lokasi pusat massanya, pulpen, misalnya pulpen, atau pensil ya, pensil, gitu. Kalau pusat massanya ini, kalau Anda dorong pas di pusat massa, diberi gaya atau didorong, itu hanya akan translasi. Tetapi kalau Anda dorongnya bukan di pusat massa, dia akan berotasi. Coba praktikum. Halo, dicoba setiap orang? Ada rotasi, ada translasi? Iya, Kalau Pak. milih pusat, Iya, iya, Pak. kalau milih pusat massanya benar, itu akan bertranslasi saja. Jadi sangat penting meneliti pusat massa, karena pusat massa itu lokasi sumbu putar. Jadi
pusat massa jika diberi gaya, maka F-nya menyebabkan translasi. Ya, menyebabkan translasi. Nah, itu sebabnya penting sekali mempelajari koordinat pusat massa. Nah, sekarang ada hubungannya. Ya, jadi yang di atas, kemudian sebentar saya lihat ini topik keberapa. Bola identik. Ya, kita sudah nyampe F sekarang ya. Nah, jadi kita sekarang akan menghubungkan F dengan pusat massa. Ya, baik. Nah, jadi sekarang penting sekali mempelajari pusat massa karena jika gayanya diberikan ke pusat massa, itu akan hanya translasi saja. Translasi. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Baik, jelas ya. Jadi, nah kita sudah menemukan F neto atau total sama dengan momentum total setiap waktu ini sudah kita definisikan ini adalah total momentum dari sistem benda banyak atau sistem partikel ya, sistem partikel. Kita sudah mendefinisikan itu. Lalu kita juga sudah menulis bahwa ini hasil pertama kita, hasil kedua kita di atas kita sudah menulis mana? Nah ini. Kemudian satu lagi bentuk F. Nah ini ya F neto. Nah ini juga sudah terlihat dari hasil di atas F neto. Kita juga sudah ketemu M sigma MI dvi dt ya. Nah ini ya, ini juga sudah kita temukan. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa R pusat massa itu sama dengan 1/M sigma MI RI. Dengan M sama dengan sigma MI. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah hukum Newton ditulis dalam bentuk pusat massa. Pusat massa. Nah, dari 3 formulasi itu bisa kita tuliskan. Ya, bisa kita tuliskan. Jadi, kalau saya tulis RPM ini didiferensialkan setiap waktu, maka saya akan punya 1/M. Maaf. Ini didiferensialkan setiap waktu. 1/M sigma MI RI. Nah, tentunya yang fungsi dari waktu kan cuma R. Ya. Maka bisa kita diferensialkan hanya pada R saja. Ya. Nah, ini disebutnya turunan. Ini adalah V pusat massa. Setuju? Turunan R pusat massa adalah kecepatan pusat massa. Setuju tidak? Iya, oke. Nah, ini sedangkan ini bentuk ini bisa saya tulis menjadi 1/M sigma MI DRI per dt ya, atau ini adalah VI. Jadi saya bisa menulis V pusat massa sama dengan 1/M sigma MI VI. VI-nya kecepatan. Nah, ini. Nah, dengan melihat hukum Newton F net bentar.
dengan melihat Fnet sama dengan apa tadi? Sigma MI, kemudian DVI per DT, DPI per DT, maka saya bisa satu kali lagi ini diferensialkan. Nah, ini kalau saya diferensialkan setiap waktu, tentu ada di sini setiap waktu. Ini akan ketemu A pusat massa 1 per M, sigma MI AI. Setuju? Halo, bisa? Bisa nggak nih? Iya, jadi yang ini kotak biru adalah ini. Jadi ternyata ini sama dengan M besar kali D pusat massa kecepatan terhadap waktu. Ya, jadi Fnet itu sama dengan massa total dikali A pusat massa. Jadi mencari gaya translasi dari sistem benda banyak, cukup meninjau pusat massanya dari semua benda banyak itu dikali massa totalnya, pusat massanya percepatannya berapa. Jadi berlaku itu juga. Baik, itu kuliah kita terkait hubungan pusat massa. Nah, sekarang supaya tidak kehilangan, ini nanti saya share, kehilangan informasi. Maaf nih, scroll di atas cepat. Saya mau share gini. Sebagai pengingat, reminder. Jadi pengingat, reminder. Apa ya? Ingat kembali lah, ingat kembali. Ingat kembali, kita sudah belajar kinematika. Lalu belajar dinamika. Lalu belajar usaha energi. Nah, ini dibahas secara vektor. Yang ini dibahas secara skalar. Tetapi ini semua belum berinteraksi. Belum ada interaksi. Jadi masih dianggap sebagai benda titik independen. Nah, lalu masuklah ke konsep momentum, di mana benda titik itu atau bendanya banyak, itu berinteraksi. Interaksinya dalam bentuk apa? Tumbukan. Bisa dipahami? Ini ada interaksi. Halo, jadi dua bendanya berinteraksi. Berinteraksi itu berhubungan. Berhubungan dalam definisi bendanya itu bisa berubah bentuk gara-gara suatu peristiwa. Jadi tetap belajarnya konsep benda titik, konsepnya benda titik. Jadi ini semua belajar tentang konsep benda titik, benda titik. Ya, nah, pas momentum ada interaksi. Bisa dipahami ceritanya? Halo. Bisa, Pak. Iya. Nah, untuk itu kita akan perkenalkan istilah collision atau bahasa lainnya tumbukan. Lalu diperkenalkan istilah tumbukan, dan ini bahasanya apa nih? Impuls, ya. Ini bahasa Indonesianya yang sehari-hari kita sebutnya apa? Impuls ya. Ini harusnya kalau saya lebih senang di Indonesia kan impuls, tetapi kita nyebutnya impuls. Ya oke lah. Ya.
Ya tidak masalah. Ya, Anda nyebutnya apa SMA? Impuls ya? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi kan memalukan bahasa Indonesia, setengah bahasa Indonesia, setengah Inggris. ABC, ABC. Nah, ini dibacanya harusnya AC. Arus AC, alternating current. Arus AC. A-nya Indonesia, C-nya itu apa? Ejaan bahasa Indonesia kan ABC, bukan ABC. Bahasa Inggris C. Jadi serba nanggung. Bus, 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 bis. Asli Inggrisnya ini. Malaysia milihnya bus. Indonesia bisa bis, bisa bus, bisa bus. Halo? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, jadi nenek moyang kita berbeda pendapat itu sudah biasa. Mau kamu nyebut bus, mau nyebut bis, menyebut bus, menyebut bus, bendanya kan sama. Lidah kita berbeda karena beda etnik, bahasa, apalagi agama. Biasa nenek moyang kita tuh berbeda. Cuma karena masuk politik, perbedaan ini bukan dikelola menjadi arah lebih baik, tapi dibentur-benturkan supaya sibuk kitanya berantem ya. Bisa paham? Iya, Bisa, bisa. Pak. Iya, supaya kitanya tidak mengkritisi yang tidak becus kerja kan gitu. Halo, sadar ya, tobat ya. Jangan saling bersikutan sama saudara sebangsa. Ada yang nggak beres itu loh. Ya, baik. Nah, jadi terserah lah. Impuls, saya senangnya nyebutnya impuls. Nah, Indonesianya saya tidak tulis lah. Nah, impuls. Nah, kalau baik itu sekarang saya mau cerita tentang apa itu impuls. Waktu SMA simbolnya I, setuju nggak? SMA, ya? Halo? Setuju, Pak. Iya. Nah, kalau di buku atau kuliah lah, buku kuliah, simbolnya J, sama aja. Nah, ini notasi. Ya, notasi atau simbol. Nah, cuma harus dipahami bahwa impuls itu vektor. Dia harusnya ada tanda gini, vektor itu. Ya, baik. Sekarang apa itu impuls? Nah, definisinya. Ya, baik. Mari kita mulai dari jadi impuls simbolnya J itu didefinisikan adalah hasil gaya sesaat yang bekerja pada sebuah benda. Nah, itu impuls gitu ya. Jadi selama tumbukan misalnya jadi itu selama tumbukan dengan rentang waktu sangat kecil, sangat pendek, atau singkat, misalnya simbolnya adalah DT, itu bekerja gaya sesaat. Berarti gayanya fungsi dari waktu. Contoh stick baseball ya, stick baseball, stick atau tongkat pemukul baseball. Tahu baseball? Jadi misalnya dia di kayu, kemudian di sini gayanya tidak nempel terus, tetapi kemudian lepas, paham? Paham, Pak. Iya, jadi ini stick, ini bolanya, jadi gaya di sini, gaya ke sini sesaat.
F fungsi dari T habis itu hilang gitu ya. Nah, itu ada impuls namanya. Jadi impuls itu gaya yang diberikan sesaat saja. Nah, berkaitan dengan itu kita artinya mendefinisikan bahwa impuls itu adalah integral gaya yang fungsi dari waktu pada setiap waktu. Jadi totalnya. Jadi ini totalnya T initial, T final. Ya, ini sering disebutnya TF, ini sering disebutnya TI saja. Ya, initial. Nah, ini definisi daripada impuls. Ya, impuls gitu ya bahasa ini. Baik, jangan lupa juga bahwa kita sudah tahu bahwa F itu fungsi dari momentum setiap waktu, turun momentum setiap waktu. Jadi kalau momentum itu adalah F dt. Setuju? Halo, bisa? Setuju nih? Setuju, Pak. Ya, jadi kalau diintegralkan, ini F fungsi dari T dt, kita paham bahwa ini adalah J, impuls, gitu. Jadi kita tahu juga bahwa J itu adalah integral F T dt, T inisial atau T final, juga integral dP, momentum, V inisial, V final. Nah, yang ini adalah delta P. Ya. Jadi J itu sama dengan delta P atau P final dikurangi V inisial. Ini momentum akhir setelah tumbukan. Ini momentum awal sebelum tumbukan. Nah, ini adalah rumus impuls. Jadi kapan ada impuls atau impuls? Itu jika ada gaya sesaat yang diberikan ketika terjadi tumbukan. Itu jika ada tumbukan. Beda kasusnya, bolanya itu nabrak tongkat baseball yang sedang diam termenung. Halo? Jadi tidak ada gaya di situ. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Iya, jadi kalau ada bola lagi terbang, kemudian saya pukul dengan tongkat baseball, maka pukulan saya memberikan gaya, berarti ada impuls di bola itu. Kalau bolanya, baseballnya sedang diam termenung, seperti dinding saja, kemudian ditabrak oleh si bola, berarti di situ tidak ada impuls. Atau bahasa lainnya adalah, jika F net itu sama dengan 0, artinya tidak ada gaya luar, maka J sama dengan integral F dt, ini berarti 0, maka J-nya 0. Setuju? Halo, setuju? Setuju, Pak. Nah, 0 sama dengan PF dikurangi PI. Jadi akibatnya saya punya PI sama dengan PF. Ini yang Anda sebut dengan SMA, hukum kekekalan momentum. Saya lebih senangnya nyebut hukum konservasi momentum. Hukum konservasi momentum. Nah, bahasa Inggrisnya the conservation of momentum. Tidak pernah nyebut the eternal of momentum. Halo? Eternal bahasa Indonesianya kekal. Bisa dipahami? Ini yang waktu SMA Anda sebut M1 V1 ditambah M2 V2
sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen waktu SMA. Masih ingat ini? Halo, bisa? Bisa, Pak. Iya, jadi kapan hukum konservasi momentum atau yang disebut SMA hukum kekal momentum terjadi? Jika tidak ada gaya luar yang bekerja ketika proses tumbukan. Ya, bisa ya? Halo, bisa? Bisa, Pak. Iya, ini tulisannya net. Nah, cara pertama pakai ini, ada cara lain. Cara lain bisa saja F sama dengan dV per dt net. Nah, F netnya sama dengan 0. Nah, jadi saya punya 0 sama dengan dP per dt. Kalau saya punya 0 sama dengan dP, lalu kemudian saya integralkan, saya akan punya V initial, V final. Ini cara lainnya. Maka saya punya V final dikurangi V initial sama dengan 0. Maka saya akan punya V initial sama dengan V final. Hasilnya sama. Kalau sebelumnya itu bicaranya impuls, dari persamaan ini, sekarang persamaannya dari Newton. Itu juga diperoleh hukum konservasi momentum. Baik, itu apa yang saya bahas. Jadi sudah. Nah, sekarang terakhir saya membahas collision-nya. Kali ini impulsnya. Nah, ini. Tumbukan atau collision. Waktu SMA, tumbukan itu ada 3 jenis ya. Apa saja? Tumbukan lenting sempurna apa tuh? Apa sih SMA itu? Lenting Iya, sempurna, sebagian tidak lenting, Pak. Iya. Nah, waktu SMA, Anda memahami tumbukan sebagai tumbukan lenting sempurna, terus lenting sebagian, ada lagi apa? Tidak lenting sama sekali. Betul? Iya, Pak. Tidak lenting sama sekali. Nah, di kuliah, di buku Holiday, ini sebetulnya lenting sempurna maupun lenting sebagian disebutnya elastic collision. Ya, tumbukan elastis. Lalu yang satunya disebutnya inelastic collision, tumbukan tidak elastis. Sebentar, saya cari dulu istilahnya. Iya, elastic collision yang ini disebutnya ini disatukan, ini tuh kayak knot gitu ya, inelastic collision. Ya, jadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini berkaitan dengan beberapa besaran fisika yang berpengaruh. Di tumbukan elastis berlaku 2 hukum konservasi. Yang pertama itu hukum konservasi momentum. Momentum delta P sama dengan 0, atau bahasa lainnya P akhir dikurangi P awal sama dengan 0, atau bahasa lainnya P awal sama dengan P akhir. Setuju ini? Cara menulis hukum konservasi momentum? Halo, bisa? Ya, hukum konservasi momentum. Lalu, berlaku juga hukum konservasi energi kinetik. Delta K sama dengan 0. Jadi, KF dikurangi KI sama dengan 0, atau KI sama dengan KF. Yang ini skalar,
Ya. Ini skalar. Hati-hati, yang ini vektor. Nah, kalau inelastik atau tumbukan tidak lenting, itu hanya berlaku hukum konservasi momentum saja. Karena ketika tumbukannya tidak lenting, ada energi yang diserap oleh mekanisme tabrakan, lalu energinya itu terbuang atau terdisipasi, sehingga tidak lagi elastis. Maka yang di sebelah kanan, ini kata kuncinya. Jadi yang di sebelah kanan, ini hanya berlaku delta P sama dengan 0. PF dikurangi VI sama dengan 0, atau VI sama dengan VF. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir saja di tumbukan tidak lenting. Ya, tidak ada istilah tidak lenting sama sekali, pokoknya tidak lenting saja. Tidak lenting itu tidak memantul. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, teorinya habis sampai sini. Jadi tinggal sisanya latihan. Sisanya yang harus diolah adalah latihan. Nanti kita perdalam dengan modul tutorial di hari Rabu. Baik, itu saja kuliah kita hari ini. Saya share ini di MS Team begitu. Sebelum ditutup.